Cara menemukan solusi. Kisah ini salah satu cara untuk menemukan solusi masalah hidup. Walaupun dalam kisah ini solusi terbatas, mungkin bisa diterapkan pada masalah pada umumnya. Kisah ini adalah sebagai berikut, pada suatu sekolah menengah pertama, milik yayasan keagamaan, yang terkenal disiplin yang ketat. Sekolah ini, terkenal di kota itu. Dianggap salah satu sekolah favorit, di mana banyak orang tua ingin anaknya sekolah di sana. Di samping prasarana sekolah yang lengkap, juga guru-guru pengajarnya kreatif dalam memberi pelajaran pada siswa-siswanya. Kisah ini terjadi di kelas 8 yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A adalah siswa pilihan. Sedangkan kelas B sisanya. Cara ini dipraktekkan oleh gurunya bernama Agus, di kelas 8A pada suatu hari Jumat, hari terakhir sekolah, siswa kelas 8A disuruh membuat catatan dalam satu kertas. Tentang masalah yang dialaminya. Masalah yang dibuat apa saja, tidak terbatas masalah mata pelajaran di sekolah, pokoknya bebas. Kelas 8A sebanyak 30 siswa mengumpulkan semua catatan itu untuk diserahkan pada Bapak Agus. Karena keterbatasan pengetahuan, banyak siswa menulis masalahnya sendiri tentang pelajaran sekolah. Setelah dibaca oleh Pak Agus, beberapa siswa menulis masalah. Susah belajar, karena sibuk membantu orang tua. Tetapi lebih menarik bagi Pak Agus, siswa Vina menulis, sedih atas kehilangan kedua orang tuanya, karena suatu kecelakaan. Memang selama ini siswa Vina selalu terlihat murung, menyendiri, tidak lincah seperti biasanya. Inilah salah satu cara Pak Agus membuat simulasi ini. Pada hari Senin, hari pertama masuk sekolah, Pak Agus membawa banyak balon yang sudah ditiup, menghiasi aula sekolah. Sebagian yang belum ditiup, disimpan pada suatu kardus, dan beberapa spidol besar. Pak Agus memerintahkan setiap siswa mengambil satu balon untuk ditiup. Setelah ditiup, ditulisi nama siswa masing-masing dengan spidol yang tersedia. Bagi siswa yang tidak hati-hati, balon ada yang pecah, boleh diganti dengan yang baru. Semua siswa bergembira dan antusias bermain balon, dikiranya tidak mempunyai nilai pendidikan. Setelah balon ke-30 ditiup, dengan nama sendiri masing-masing siswa, lalu dicampurkan dengan balon tanpa nama, lalu diaduk di lantai aula. Setelah bercampur Pak Agus memerintahkan, siswa mencari balonnya sendiri, dalam 3 menit. Ternyata dalam waktu terbatas, sebahagian besar siswa gagal menemukan namanya sendiri. Sesi kedua, Pak Agus mengembalikan balon seperti semula. Tetapi cara ini mengambil salah satu balon dan menyampaikan kepada nama teman siswa yang ada di balon. Waktunya cukup 3 menit juga, namun kenyataan hanya butuh waktu 2 menit. Semua sudah mendapatkan bagiannya. Pak Agus menyampaikan kesimpulan bahwa kerjasama antar siswa dapat membantu masalah setiap siswa sehingga dapat maju bersama. Pak Agus khusus memanggil siswa Vina untuk menyampaikan kesedihannya. Vina menceritakan masalahnya kepada teman-temannya, lalu temannya ikut bersedih dan menghiburnya. Ketua kelas 8A mengumumkan bahwa Vina adalah keluarga kelas 8A. Saat itu Vina merasa tidak sendirian lagi. Apa yang dapat dipetik dari kisah di atas, secara umum, bahwa setiap masalah masing-masing berbeda. Kita sebaiknya peduli atas masalah atau penderitaan orang lain. Janganlah acuh, berikan empati Anda atas penderitaan sesama. Memang ada orang memendam masalahnya sendiri. Atau malu, terbukalah. Bila masalahnya bersifat pribadi, wajib dipendam. Tetapi masalah secara umum dapat bertanya atas solusi kepada teman, orang bijak, atau orang ahli di bidangnya. Demikianlah salah satu cara mencari solusi suatu masalah dan dapat dipertimbangkan. Semoga bermanfaat.